Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi sesama rakyat, selamat pagi petani, selamat pagi nelayan, selamat pagi orang-orang pinggiran, selamat pagi para buruh, selamat pagi pekerja kecil, selamat pagi orang-orang biasa, selamat pagi orang-orang yang selama ini tidak dianggap suaranya. Kita coba kali ini kita membahas mengenai siapa Prabowo, terus bagaimana Jokowi datang dengan populisme. Nah, konsep populisme ini ada perdebatan, ada populisme yang memang secara utuh dia memang menyuarakan suara rakyat, lalu dia berjuang mati-matian untuk meningkatkan aspirasi rakyat itu. Tapi ada sisi kedua, populisme adalah konsep yang dalam konteks yang kita mau bangun adalah apakah populisme itu akan mendorong demokrasi secara utuh atau demokrasi hanya menjadi demokrasi yang prosedural, karena orang kecenderungannya memilih bukan dengan konsep yang rasional, tapi dengan adanya populisme memungkinkan orang itu hanya memilih karena ikatan-ikatan emosional, karena ikatan-ikatan yang tidak didasarkan pada rasionalitas, misalnya soal program misalnya, atau soal kecerdasan secara individu, atau mungkin juga platform yang dimiliki oleh si pemimpin untuk ke depan. Populisme kecenderungannya adalah meminta keikutsertaan pada publik, ikut serta dalam keterlibatan dalam proses politik dengan cara yang lebih emosional, bukan dengan cara yang rasional. Nah, inilah efek negatif dari populisme, dan ini tidak hanya pada sektor politik, tapi juga di sektor-sektor misalnya agama. Gelombang populisme menjadi semakin jelas dan menggelora. Perkembangan ini menandakan adanya suatu perubahan besar terkait globalisasi ekonomi, peran partai politik, sulitnya pengaruh ideologi klasik, dan maraknya politisasi agama. Populisme lahir kembali di tengah perubahan yang serba cepat. Jadi biasanya seorang populis dengan konsep populisme itu menggunakan cara-cara sederhana. Justru dia menggunakan cara-cara sederhana. Rakyat itu menerima retorika mereka itu dengan mudah karena gak belibet, tidak terlalu tinggi bicara intelektualitas dan sebagainya, enggak. Justru dia membangun emosional, membangun bahkan dengan karakter yang mungkin agak temperamental ya, jadi emosinya terlibat di dalam situ. Justru yang muncul adalah membangun emosional antara dia dengan rakyat, dengan calon pemilih. Dan itu ikatan yang semu, ikatannya emosional. Jadi rata-rata seorang populis itu dia menggambarkan dirinya sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang sebenarnya yang dimiliki oleh rakyat itu rumit, tapi jawaban yang terlalu sederhana membuat rakyat itu senang gitu. Saya contoh kasusnya kayak misalnya di dalam konteks Prabowo, misalnya dengan Gibran itu bicara soal gizi anak, tapi penyelesaiannya dengan makan siang. Ya, itu perdebatan, tapi inti besarnya adalah itu tidak membuat rakyat itu berpikir panjang lebar bahwa misalnya kalau dalam retorika yang lebih rasional adalah yang namanya gizi buruk, ya dia harus membangun dari pada konsep ketika sedang hamil dengan gizi yang baik, dengan ekonomi yang baik, dengan pendapatan mata pencarian yang rutin, yang layak dan sebagainya. Tidak dalam perangkat itu, tapi perangkatnya sangat sederhana dengan cara mengumbar solusi sederhana, misalnya soal makan siang, dan itu diterima oleh secara masif kepada rakyat yang relatif tidak seluruhnya memiliki konsep yang rasional, konsep yang lebih cara berpikir lebih panjang misalnya.
ini nggak boleh, jangan diterusin. Nah itu loh Mas. Iya. Saya kira dari sisi masyarakat sipil saya nggak bisa tolak ya tesis yang mengatakan tentang berkurangnya ruang masyarakat sipil. Tentu ada dorongan, ada ledakan di sana sini, tapi tetap lebih kecil. Kalau mengutip ahli politik misalnya, hambatan terbesar dari masyarakat sipil dalam mengontrol itu semua adalah populisme kan. Jadi pemerintahan Jokowi di periode 1 dan periode 2 itu kan selalu muncul dengan populisme tadi gitu. Jadi kalau ada apa-apa bagi sembako gitu ya kira-kira ya. Kalau ada apa-apa yang ngerangkul influencer, ajakin naik LRT, ajakin naik kereta cepat gitu. Jadi selalu muncul dengan wajah yang populis gitu. Nah, di masyarakat yang semakin post-truth kayak sekarang itu menjadi gimmick yang luar biasa. Nah, orang-orang yang masih berpikir waras di luar itu yang terus harus menyuarakan. Nah, itulah yang kita kerjakan terus gitu. Kita semua harus ingat tahun 2014, 2013 itu akhirnya kan terbukti bahwa kita semua ini tolol gitu kan. Ketika Jokowi diisyaratkan sebagai di kalangan kaum Jawa itu sebagai satrio paningit, sebagai orang kecil yang bisa menolong banyak orang di suatu saat nanti, sebagai orang biasa yang jauh dari arena politik elit misalnya, dan itu menjadi simpati yang besar dari rakyat kepada seorang Jokowi misalnya. Dan kita kan sekarang jadi tolol setelah dibohongi besar-besaran oleh Jokowi. Realitasnya ternyata populisme ala Jokowi itu justru menentramkan, dalam tanda kutip ya, menentramkan pikiran kita bahwa Jokowi dengan pikiran-pikiran yang sederhana, membangun infrastruktur, sebagainya, dan semuanya konsepnya adalah berhutang. Dan kita nggak pernah tahu, nggak pernah sadar bahwa Jokowi juga ternyata di belakangnya adalah oligarki, baik oligarki politik, oligarki ekonomi dan sebagainya. Jadi ya kita mulai sadarkan bahwa kita ini tolol. Ya bukan hanya tolol karena pendidikan kita rendah, tapi karena tolol karena terlalu mudah untuk dibujuk oleh aktor-aktor populis gitu. Ada yang belum, semua komplit. Udah. Nitip dong, mau Pak. Nitip dong. Mas, nitip nih, Pak. Tabelnya itu nyetro. Sebenarnya memang butuh kehati-hatian ya dalam konteks implementasi program-program populis, apalagi kalau dikaitkan dengan momentum elektoral. Kenapa? Karena biasanya diposisikan sebagai alat atau strategi persuasi. Loginya sudah ada. Apa yang terjadi saat ini? Kira-kira kalau menggambarkan the style of Jokowi leadership, of Jokowi's leadership. Wah, menarik itu, menarik. Ya, jadi di tengahnya itu memang ambisi, kekuasaan. Iya. Lalu yang Machiavelli lah kira-kira gitu. Angle-nya itu ada Machiavelli-nya, Iya. Kemudian ada feudalismenya karena itu juga yang struktur yang memang dipakai. Ya. Itu terbukti kan, menampilkan simbol-simbol sebagai raja. Lalu sekarang dengan enteng aja nih, anak-anaknya didorong. Gitu. Kami semua kan sebelumnya ya kilaf lah katakanlah seperti itu. Kemudian kilafnya panjang tapi Mas. Yang ketiga populis. Jadi triangle-nya kira-kira kayak gitu. Aku tadi malam langsung saya sampaikan, oh ini kira-kira salah satu temuan nanti yang bisa saya sampaikan. Nah, di akhir saya ingin menyampaikan bahwa kondisionalnya sama seperti saat Prabowo sekarang itu menjadi presiden. Dan kita semua tahu bahwa persoalannya ada orang justru memilih karena kasihan, karena Prabowo 2-3 kali itu gagal dalam pemilihan presiden. Nah, secara kasat mata kan kita tidak pernah tahu bahwa Prabowo itu memiliki konseptual mengenai bangsa, mengenai negara. Mungkin dalam wacana publik
tidak pernah ada garis besar apa yang mau dia kerjakan misalnya, itu nggak pernah kita baca. Dan terlepas apakah pemilu ini curang atau pemilu ini dibuat Jokowi sedemikian rupa dengan siraman bansos atau dengan populisme lama yang dikembangkan oleh Jokowi, tapi inti besarnya adalah Prabowo juga pada kondisi yang mungkin dan kalau kita analisa ya sama dengan hadirnya Jokowi di masa-masa lalu, meskipun dia juga bukan orang baru kan, dia orang lama. Tapi semangat populisme itulah yang menundukkan sekian banyak orang yang tidak berpendidikan, dalam tanda kutip, artinya tidak melek politik, dengan mudah untuk mencoblos Prabowo. Ini yang kita bicarakan adalah masyarakat ya, rakyat ya, bukan elit ya. Jadi pada intinya adalah semangat populisme itu akan pada satu saat nanti akan menjerat kita dengan semangat emosional, diaduk-aduk emosi kita, emosi rakyat itu, bahwa pemilih non Prabowo itu diolok-olok, pemilih 02 itu punya semangat ganda mengenai melanjutkan perjuangan Jokowi tanpa melihat data bahwa pemerintahan Jokowi 10 tahun itu bukan hanya gagal tapi justru merusak. Kata gagal dan merusak itu pun bagi mereka itu akan menjadi perdebatan karena sulit. Orang-orang yang tidak mengenal dunia politik, orang yang tidak membaca data, ya otomatis dia akan tetap ngotot bahwa Jokowi itu berhasil. Nah nanti kalau sudah bicara soal apa yang diwujudkan dalam bentuk keberhasilan, juga dia bingung juga. Kenyataannya hidup dia juga tidak mulia, hidup dia juga tidak sejahtera. Seperti itu. Jadi populisme ini pada akhirnya justru berbalik badan. Semangat awalnya adalah menjadi simpati rakyat. Setelah berkuasa dia menjadi bentuk otoritarian baru, bentuk feudalisme, bahkan dalam kepala Jokowi, dalam pikiran Jokowi itu feudalisme itu muncul ketika rakyat susah didatangi dengan bawa beras dan sebagainya. Itu kan penyelesaian yang sebenarnya sesat, bukan penyelesaian jangka panjang untuk sebuah kemakmuran bangsa atau rakyat. Jadi hal semacam itu yang bisa jadi akan terulang pada zaman Prabowo, karena Prabowo dalam konseptual sampai detik ini tidak ada bentuk kecerdasan baru, membangun kecerdasan masyarakat itu tidak muncul. Jadi ya kita berhati-hati dalam hal ini. Bentuk kultus baru, bergantinya antara Jokowi sekarang menjadi Prabowo, itu juga akan menyulitkan bagi kalangan bawah, kalangan masyarakat sipil yang memiliki kapasitas pendidikan rendah, ya itu akan ditelan mentah, dan itu akan terus menyulitkan sosiokultur kita untuk mengarah kepada berpikir rasional. Apalagi apabila nanti memang strategi pendidikan yang dilakukan oleh rezim itu adalah strategi pembodohan. Jadi lama-kelamaan ya sulit negeri ini tumbuh. Jadi orang-orang yang sadar dan melek politik dan segeralah membangun sebuah organisasi yang memungkinkan melakukan counter opini, melakukan kontrol sosial maupun kontrol politik. Karena kita juga nggak bisa berharap dengan elit politik. Rata-rata dalam konsep populisme, elit politik juga dengan serta-merta, dengan bertahap mereka akan diakuisisi, juga dikooptasi menjadi bagian dari kelompok populis. Itu banyak terjadi di banyak negara. Untuk sementara cukup sekian. Dengan keterbatasan, semoga ini menjadi cakrawala baru buat kita semua. Terima kasih.